Walhi itu sebenarnya punya peran yang luar biasa. Jadi Anda anggap Walhi gagal? Ya, saya sampaikan seperti itu. Kampanyenya gagal ya. Kalau penegakan hukum saya tidak akan sampaikan itu. Salah. Dua periode jadi Salah. Ini apa namanya? Bapak kita ini kurang membaca saya kira ya. Iya. Misalkan gini, siapa yang mempelopori kasus ini terangkat ke permukaan itu Walhi, Iya. Pak. Betul. Itu zamannya saya di Walhi. Itu yang mempromosikan sampai diancam dibunuh oleh para penambang ilegal itu kan Bapak tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PSM, tepatnya di episode ke-7 tahun ke-4 edisi Senin 11 September 2023. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Bagi rekan PSM, kali ini kita akan membahas tentang tambang atau surat izin tambang pertambangan di Aceh, yang kali ini banyak menuai juga protes karena banyak merusak lingkungan karena pertambangan di Aceh kurang izin ya, atau tidak dapat izin dari lembaga yang berwenang. Kali ini kita akan angkat tema tentang sulitnya berantas mafia tambang di Aceh. Siapakah yang bermain? Bersama kedua narasumber kita yang sudah hadir di PSM. Di sebelah kanan saya ada Dr. Tengku Jelani M. Yunus, SAGMA. Beliau adalah akademisi UIN Araniri, dan di sebelah kiri saya ada Bang Muhammad Nur SH, Direktur Eksekutif Walhi Aceh periode 2013-2021. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Ustaz? Alhamdulillah, sehat walafiat sebagaimana apa adanya. Oke, terima kasih Ustaz telah datang ini tuh kedua kalinya. Iya, terima kasih atas undangannya. Ya. Tentang isu-isu yang tengah viral juga ini Ustaz. Dan Bang M. Nur, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, sibuk sekali sepertinya. Enggak juga. Terima kasih sudah hadir untuk beberapa kali juga Siap, ke PSM. siap. Tentang tema-tema yang ini terus ya, Bang M. Nur ya. Sulitnya berantas mafia tambang di Aceh, siapa bermain. Tapi ke Bang M. Nur dulu nih, tanggapan Anda soal mafia pertambangan di Aceh seperti apa nih? Ini soal mafia, pertama katanya ada mafia, itu seperti apa? Karena pernah saya jelaskan dulu ya, mafia itu kan bentuknya orang, kegiatan secara ilegal dan melakukan berbagai kegiatan tanpa prosedur kan, itulah ilegal, itulah mafia. Oke, misalnya mafia atau tanpa prosedur, sebenarnya surat izin itu seperti apa sih? Siapa yang mengeluarkan? Dia begini, Proses awalnya dulu nih Bang. sebenarnya kan proses awal itu kalau bernegara ya, di negara itu sudah diberikan alur. Misalkan ada semacam verifikasi lapangan, ada rekomendasi warga, ada persetujuan dari perangkat kabupaten sampai provinsi. Ada semua lampiran berbagai dokumen, itu proses izinnya. Jadi siapa yang kemudian memproses izinnya? Negara. Walaupun kemudian levelnya level bupati dulu, level provinsi, level pusat, pemerintah pusat, kan tergantung jenis tambangnya. Ada wilayah pusat, ada wilayah provinsi. Jadi itu semua itu adalah proses. Terus yang ilegal itu kenapa bisa masuk? Ilegal itu kan sebenarnya lebih duluan berproses. Dalam proses izin tambang emas ya, dia duluan. Karena dulu di zaman konflik, mana ada kegiatan-kegiatan tambang yang populer sekarang. Zaman konflik itu orang masuk hutan bisa mati. Kalau sekarang kemudian pasca tsunami 2009, tambang emas itu mulai terkenal. Jadi kan baru dia terkenalnya tambang emas di Aceh itu 2009, itu dipelopori wilayah Aceh Jaya. Kemudian harus ke PD Aceh Selatan, baru menyebar ke berbagai kabupaten. Baru menjamur ya? Ya iya, sebelumnya kan Aceh ini terkenal dengan wilayah migas, terkenal dengan wilayah minyak, perminyakan. Jadi nggak ada. Dari dulu itu ya kenapa nggak ada? Karena konflik, masuk hutan tak mudah. Potensi itu ditemukan, mungkin dari dulu sudah ditemukan. Cuma kan tidak sepopulernya dari 2009 sampai 2023 ini. Oke, ini ke Ustadz ini ya, sebagai akademisi juga ikut mengikuti proses atau mengawasi proses berjalannya pemerintahan ini ya Ustadz ya. Tentu kita juga mengamati bagaimana proses tambang ilegal di Aceh. Kalau misalnya Ustadz sendiri melihat kenapa sih orang berbondong-bondong nih pertambangan masuk ke Aceh? Apa kekayaan Aceh yang ada nih Ustadz dari mata Ustadz sendiri? Baik, Bismillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Siti selaku host.
sahabat saya selaku ketua Walhi 2 periode ya. Iya, Luar biasa Pak sekarang Muhammad mantan. Nur ya. Ya. Mantan ya. Kalau bagi saya itu nggak ada istilah mantan, semuanya pernah menjabat ya. Baik, luar biasa ini memang Aceh diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang cukup melimpah, namun rakyatnya makin terpuruk dalam konteks ekonomi ya. Kita punya sejarah pertambangan yang luar biasa sebenarnya. Kalau kita melihat dulu pernah dengar Sungai Mas. Nah, Sungai Mas itu di Melabu. Kenapa dikatakan Sungai Mas? Karena ada emas di situ memang. Jadi rakyat dahulu, orang-orang Aceh ketika sejak Belanda itu sudah ada sebenarnya pertambangan yang sifatnya manual. Dan menurut riwayat, karena ketika itu saya pernah KKN ya, kuliah kerja nyata di kawasan Waila, dan itu dekat dengan Sungai Mas, diceritakan bahwa di Sungai Mas itu memang para masyarakat mendulang emas dengan dengan manual. Tapi pertambangan yang masif, ya benar, pertambangan yang masif itu yang menggunakan istilahnya alat modern. Nah, ini kan dalam prosesnya, misalnya kalau di Tangsi bahkan kita punya teman investor lah, yang berteman dengan investor, dan ada inspektur yang akan memeriksa tambang itu ya. Nah, persoalannya kenapa itu banyak orang yang datang ke Aceh dan harta kekayaan kita ini yang melimpah belum mampu diberdayakan dengan maksimal ya, karena masih banyak mafia ya. Jadi itu sebabnya saya pikir yang perlu kita solusikan kepada masyarakat, bahwa Aceh ini dengan berbagai macam kekayaan alamnya harus dijaga. Dan kita mengingat pesan Allah Subhanahu wa taala, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah, ini kan yang tidak terpatri dalam masyarakat kita. Jadi pada pelaku mafia itu dia tidak mengingat pesan-pesan Tuhan ini. Baik. Nah, itu. Ada oknum. Ya. Ada juga dikatakan masalah ini terorganisir ya, atau rahasia nih, Bang M. Nur. Ini bagaimana sebenarnya proses masuknya ilegal? Apakah memang penegak hukum tidak berjalan di sini, Bang M. Nur? Sebenarnya bukan soal penegak hukum tidak jalan, ini kan perilaku oknum. Oknum itu siapa? Apakah pemerintah juga main oknum di situ? Bernegara ini kan sebenarnya yang di dalamnya itu ada oknum-oknum. Jadi menteri, jadi apapun, sebelum dia di menteri dia oknum. Setelah dia menjabat, dia menjadi pejabat. Nah, kira-kira begitu ya. Polisi juga begitu. Ada polisi yang bersih, ada polisi yang kurang sehat. Kira-kira begitu. Tentara juga begitu. Ada tentara sehat, ada masyarakat juga begitu. Jadi ini adalah pola yang memang di Aceh ya, versi saya itu, walaupun dibilang Ustadz tadi itu salah. Terorganisir itu sejak tahun 2009. Kenapa kemudian zaman Belanda itu terkena Sungai Mas? Memang penamaan wilayah-wilayah di Aceh itu tergantung potensi wilayahnya, memang itu nggak dibantahkan. Ya. Tapi sampai merusak sumber daya alam yang luar biasa sampai hari ini, sampai menggunakan bahan berbahaya B3 dan segala macam itu 2009. Kalau dulu mendulang, saya kira tidak sepopuler sekarang. Ya. Karena tidak ada yang sebesar Newmont juga kan di Aceh ini. Lalu oknum itu tidak bisa dibasmi. Ya, itu fungsi walhi di situ di mananya itu? Fungsi walhi. Walhi kan ini Pak Muhammad Nur kan jadi orang gini, walhi ini. Ya, jadi gini dia. Ya. Kalau saya ditanya sebagai mantan walhi begitu ya, dan sekarang sebagai dewan pengawasnya, saya mengoreksi juga apabila dikatakan bahwa beban pengawasan itu murni kepada walhi semua. Ya enggak lah. Ya. Di negara itu ada Gakum. Ya. Ada KLHK ya, ada Gakum, ada kepolisian, ya kan? Ada Dandim, ada sampai ke camat pun ada pengawas, bisa berfungsi sebagai pengawas sampai desa. Kami itu hanya berfungsi sebagai kontrol secara secara kampanyenya, secara pengetahuannya, kira-kira begitu. Jadi bukan sebagai penindakan, karena penindakan itu wilayahnya si Gakum, wilayahnya si kepolisian, itu clear ya, dalam peran-peran itu saya kira clear. Ya, clear. Jadi tidak dibebankan kemudian menjadi beban organisasi, saya kira tidak begitu polanya. Oke, jika Ustadz melihat ini, pemerintah apakah sudah cukup serius ini untuk menangani pertambangan ilegal di Aceh nih Ustadz? Kalau misalnya lihat kearifan lokal Aceh sendiri seperti apa? Ya, kita mencoba melihat secara menyeluruh ya. Sebenarnya penegakan hukum di Indonesia secara umum lemah.
Itu kita harus akui. Kita dengan berbagai macam korupsi menyebah Aceh aja, awak Aceh KPK mata labu, ya. Saya katakan orang kita ya. Dan buktinya beberapa kasus yang diangkat oleh ya media misalnya atau yang diangkat oleh para wartawan, kemudian itu mentok lagi gitu. Ya. Artinya berhenti di tengah jalan. Tidak tuntas. Tidak tuntas. Nah, itu saya katakan tidak hanya dalam hal tambang ya. Semua bidang kita sekarang ini lemah. Kita harus akui itu. Walaupun kami ini adalah saya selaku aparatur pemerintahan, ya. Nah, kita akui itu bahwa ketika ini tidak diseriusi dengan baik, maka akan menyebabkan potensi alam kita terus tergerus. Masyarakat pada satu pihak ekonominya bangkit, tapi pada orang-orang tertentu saja. Di Tangsel itu penambangan ilegal, saya pernah berjumpa dengan seorang toki yang mengkolek hasil usaha tambang ilegal masyarakat. Nah, ini tidak ada siapa yang memantaunya. Nah, tadi saya katakan, pertanyaan saya, kenapa Walhi tidak mau mengkampanyekan dengan serius? Jadi misalnya, ya itulah, makanya itu masalahnya. Tadi kan saya tidak mengatakan penegakan hukum, ya kan? Tadi saya katakan Walhi itu sebenarnya punya peran yang luar biasa. Jadi Anda anggap Walhi gagal? Iya, saya sampaikan seperti itu. Kampanyenya gagal ya. Kalau penegakan hukum saya tidak akan sampaikan itu. Salah. Dua periode Salah. Kan gini, siapa yang mempelopori kasus ini terangkat ke permukaan itu Walhi, ya, Pak. Betul. Itu zamannya saya di Walhi. Itu yang mempromosikan sampai diancam dibunuh oleh para penambang ilegal itu kan Bapak tidak tahu. Artinya yang terbaca oleh kita ini terkadang kan sepenggal-sepenggal cerita bahwa kami di Walhi waktu itu sering melakukan investigasi dan kita berikan laporan itu kepada si SDM, kepada pemerintah Aceh, kepada Polda. Kita antar itu setiap bulan itu kita diskusi rutin. Jadi ini bukan letak pada kampanye. Tapi kenapa tidak membongkar kasus nih di situ? Kita Kalau sudah misalnya banyak pertambangan yang memang ilegal, kenapa Anda tidak membongkar kasus? Gimana tidak membongkar kasus? Beberapa kasus kan sampai ada penangkapan itu kan telah membongkar kasus buktinya. Polres Melabuh itu menindak beberapa, Polres Nagan juga menindak beberapa, Polda juga, kan semua itu adalah intervensi dari Polda sendiri. Jadi ada kerja-kerja yang nyata sebenarnya dalam penindakan itu. Tapi jangan berharap yang sempurna. Perdebatan itu terjadi gara-gara berharap yang sempurna. Semua dibasmi total, ya nggak mungkin. Ya. Itulah mafia, di dalamnya ada mafia. Saya kira konkretnya begitu kondisinya. Jadi jangan ditimpakan seolah-olah ketika persoalan nggak beres, kemudian yang disorot adalah organisasi lingkungan. Saya kira nggak seperti itu. Nah, tadi yang saya soroti Walhi sebenarnya bukan pada apakah mereka gagal kampanye atau tidak. Apakah Walhi, kalau dalam perspektif saya ya, tidak melakukan upaya-upaya kampanye dalam bentuk kearifan lokal misalnya, bahwa misalnya apakah, ya maaf cakap ya. Kampanye seperti apa? Contoh yang saya sampaikan ya, dulu kami pernah kampanye kewarisan. Kami melalui IDLO, ya, itu kampanye kewarisan. Nah, ketika kewarisan itu, kewarisan perlindungan anak perempuan itu didekati melalui pendekatan kearifan lokal, maka masyarakat akan paham. Nah, ini yang mungkin kampanye itu yang saya sudah baca beberapa rilis dari Walhi bagaimana menyoroti anggaran misalnya yang cukup besar yang sampai 107 miliar. Saya baca itu. Saya baca. Ya, jadi saya baca itu. Lalu persoalannya contoh ya. Dalam konteks keacehan, misalnya dalam hal loser ya, kita kan punya Ketambe itu. Ketambe itu berada di wilayah mana? Aceh ya, Aceh. Tapi untuk masuk ke Ketambe itu harus izin dari kantornya di Medan gitu. Nah, kalau tadi diangkat satu kasus, 2 kasus, dan 3 beberapa kasus, itu sampai diancam malah, itu memang risiko pekerjaan ya. Seperti yang kita alami sekarang ini. Itu bukan bentuk dari dedikasi kampanye? Iya, itu luar biasa. Itu kita apresiasi. Kami meneliti PT BEL bersaudara, PT MIFA bersaudara, dan PT BEL. Itu kita diberi akses gitu untuk masuk ke dalam sistem bagaimana pengelolaan dana CSR misalnya. Nah, ini yang masih tersumbat, bisa jadi sebelum atau sesudah izin tambang itu diterbitkan. Nah, ini problemnya Bu Siti. Jadi itu bukan persoalan pemerintah sebenarnya. Pemerintah itu punya prosedur, bahkan kalau Aceh punya kanun ya. Kanun. Kita punya kanun nomor 15 tahun 2017. Nah, tentang minerba itu. Nah, prosesnya sudah kita punya regulasi untuk mengatur bagaimana izin tambang itu.
Tapi persoalannya apakah kenapa ini selalu menjadi masalah? Nah, mungkin yang bisa memberikan pandangan yang lebih luas kepada kita adalah Walhi gitu. Apa masalahnya di situ? Oke, mungkin Walhi bisa buka-buka. Gitu. Ini kan saya gini, saya luruskan dulu nih ya. Tutup-tutupin nih, apalagi tadi. Saya gini. Ini kan bukan berdebat dengan teman-teman Walhi. Saya Iya. ini kan mantan. Oh, Itu iya. saya tegaskan dulu ya. Tapi pengetahuan saya dengan teman-teman Oh, Walhi itu udah lama loh. iyalah, pengetahuan saya dengan teman-teman itu sama. Kira-kira begini dia. Pertama, saya tegaskan tadi ya bahwa bukan mewakili organisasi Waris kemari, tapi saya mantan. Oke. Pertama gini, tadi yang dirisaukan oleh Bapak kita ini, Jalani ya. Pak Ustadz Jalani ya. Ya. Pertama soal akses ke wilayah Taman Nasional di Loser, dalam kawasan Loser ya. Saya kira itu ranahnya adalah KSDAI. Jadi tidak ranah di kita. Jadi tidak bisa juga kemudian itu diganggu dengan urusan dengan pertambangan. Saya kira kolarisnya berbeda, walaupun kontennya itu hampir dekat-dekat tapi berbeda. Ini soal akses ke Taman Nasional. Ya, Taman Nasional. Memang harus ada izin dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Loser. Itu satu bab terpisah. Kedua, soal BMU. BMU itu bukan ilegal. Yang tadi di demo-demo. PT Emas Bina Murni, PT BMU. Itu dua perusahaan ini, itu bukan barang ilegal. Ada izin tapi melebihi. Dia berproses izinnya, sudah ada izinnya. Kira-kira begitu. Tapi kemudian di dalam perjalanan mereka adalah offset, kemudian digugat, kemudian sampai minta dicabut. Prosesnya yang dikawal oleh kami dulu adalah misalkan PT Emas Bina Murni, on prosedur, amal administrasi. Kira-kira mereka curang, tidak terbuka, tidak jujur. Kepada pemerintah tidak jujur, kepada warga tidak jujur. Artinya ada kebijakan yang diminta kepada langsung warga itu tidak dapat di mereka, sehingga offset, tergugat, kemudian tercabut berdasarkan Mahkamah Agung sampai ke Mahkamah Agung itu. Sedangkan BMU itu adalah perusahaan lokal. Kan kita kenal lah semua itu, siapa pengusaha di Aceh Selatan itu kan wilayah Aceh Selatan. Kalau tadi di Nagan, ini Aceh Selatan. Saya kira kontennya berbeda dua bab. Kalau si PT Emas Bina Murni yang di Butong Atu itu adalah dia sudah keluar sampai izin operasi. Masih tahapan eksplorasi, Iya, eksplorasi, belum produksi. Sedangkan BMU itu sudah produksi. Itu aja beda nasib kedua perusahaan ini. Tapi dua-duanya Anda tahu bukan emas. Itu biji besi. Biji besi. Jadi kita ribut bicara tentang ilegal sektor emas, yang bicarakan soal izin itu adalah biji besi. Tapi dalam sistem pertambangan ada mineral ikutan lainnya. Jadi dalam satu lubang itu terdiri dari ada biji besinya, ada emasnya, ada uraniumnya terkadang ya. Itulah campuran-campuran dalam satu Harusnya ada pengawasan dong dari pemerintah. Siapa bilang tidak ada pengawasan? Pengawasan itu tertib dilakukan. Makanya ditemukan kesalahan. Negara menemukan kesalahan dari pengusaha ini karena dia diawasi, dikontrol. Yang tadi disebut Inspektorat Tambang. Inspektorat Tambang, ya. Beda dengan tambang ilegal, tidak ada kontrol. Saya luruskan dulu. Soal tambang ilegal itu dibiarkan hukumnya sampai dikatakan lemah. Hukum itu nggak lemah. Siapa bilang hukum itu lemah? Siapa bilang hukum itu lemah? Otomatis Tapi masyarakat ya. perangkat hukumnya belum bekerja secara optimal. Itu yang betul, bukan lemah. Lemah. Ditangkap Beko sampai sekarang ada yang dilepasin juga tuh. Beberapa eskavator ditangkap oleh pihak kepolisian, dilepasin kan enggak lemah kan? Lemah dalam artian prosesnya tidak Itu beda bab. tindak lanjuti sampai akhir. Iya, kalau itu prosesnya yang kemudian dikritik, bukan dianggap lemah. Kalau lemah, kepolisian nggak kerja dong. Kalau saya Mungkin hanya sebatas pencitraan mungkin Ustaz? Ya, Apa? itu begini, beda bab. persoalan pencitraan itu kan Ustaz tadi mengatakan bahwa saya banyak yang tidak sampaikan begini ya, penegakan hukum itu Harusnya prosesnya agak kalau dalam hal penegakan hukum, apalagi bidang tambang, ini kan wilayah yang agak sensitif ini, karena banyak sekali kepentingan di situ yang bermain, sehingga penegakan para aparat penegak hukum juga mengalami berbagai macam kendala dalam melakukan tindakan hukum. Nah, apalagi penegakan hukum sampai tuntas yang kita khawatirkan tadi. Jadi persoalan kita ini. Kita sepakat tadi. itu. Kita sepakat. Level desa ada mafianya, level kecamatan ada mafianya, level kabupaten ada mafianya, sampai provinsi ada mafianya. Tapi itu kan bicara oknum.
Sulit Tapi kan ada yang memberantas. Masa sih dibiarkan aja, itu berarti kita ini negara kekanda dong. bukan. Ya kan? Artinya terus bergulat dengan seperti itu. Sekarang begini logikanya. Ada kemudian teman-teman kita itu bisa kaya. Misalkan Anda kita ini satu institusi, nasib kita berbeda-beda. Itu aja yang kemudian kita terjemahkan. Gimana cara menemukan jawaban atas perkara ini? Begitulah penindakan dalam aspek hukum. Sama. Jadi jangan dicari-cari. Jadi Ada dong begini orangnya. dia. Pasti Ada tahu lah. orang. Ini sama-sama pegawai nih, atau sama-sama pejabat. Tadi dikatakan di situ. Yang jabatannya sama. Tapi kenapa kekayaan berbeda? Berarti ada yang mau bermain mafia di situ. Jadi kalau ada orang kaya, saya pernah mengeluarkan statement yang agak ekstrim ya bagi pemirsa ya. Kalau sekiranya ada ASN yang setelah diteliti dia tidak ada bainah atau bainah obesity, tidak ada harta peninggalan orang tuanya yang kaya, lalu dia pangkat dan jabatannya sama, kemudian dia berada pada posisi yang katakanlah ada yang basah, ada berair mata, ada bermata air istilah kami kan. Nah, itu pasti saya sampaikan, itu tingkat korupsinya tinggi. Karena korupsi itu kan dia bermain mafianya tinggi. Jadi makin tinggi makin tinggi orang bermain mafia, maka makin banyak kesejahteraan yang dia peroleh. Itu, tapi kesejahteraan yang diperoleh dalam perspektif kami ini orang akademisi UIN Arani di Banda Aceh, kami menganggap itu kekayaan semu. Di Aceh ini muncul generasi baru yang katakanlah, atau generasi sekarang ini yang masih punya dedikasi yang kuat, masih punya tanggung jawab moral untuk mensejahterakan rakyat, tidak mensejahterakan kantongnya. Ini yang sulit kita temukan sekarang. Oke, Nah, Sekarang begini juga dia. Saya disebut misalkan tadi, walaupun izin apapun lah ya. Dia ada konsultan yang mengurusnya. Jadi bukan agen tepat bahasanya. Karena memang contoh ya, misalkan untuk mendapatkan legalitas izin, dia harus menyelesaikan dokumen AMDAL. AMDAL itu disusun oleh orang yang punya sertifikat. Dia itu bukan nggak disebut agen. Kemudian misalkan dokumen dari KAB-nya disusun oleh siapa? Oleh konsultan yang punya keahlian juga di bidang RKAB-nya, termasuk dokumen reklamasi dan pasca tambang misalkan. Itu kan disusun oleh orang-orang yang punya pengetahuan, dan itu bukan agen. Saya kira ya. Jadi begini, yang saya maksud agen di sini bukan orang yang mengurus memproses bagaimana AMDAL itu dikeluarkan. Artinya bahwa memang dia ada orang yang dalam tanda kutip ya tengkulak. Dia yang penghubung gitu, penghubung antar pihak agar ini cepat lolos gitu. Gitu. Jadi ini yang kita khawatirkan itu. Nah, kalau proses AMDAL jangankan perusahaan tambang ya, orang yang mau mendirikan gudang saja di samping rumah kita itu perlu izin dari pihak tetangganya. Ya kan? Gudang saja, jangankan gudang yang besar, gudang kecil, gudang keramik ya, itu perlu izin dari tetangganya. Nah, ini kan kita akui ini, tapi persoalan yang saya maksudkan agen tadi, bagaimana orang ini mungkin dia ingin kejar sesuatu sehingga dia, nah kita katakanlah oknum tadi gitu. Baik pemirsa PTM, ada 15 ya izin urusan pertambangan ini menurut Gerak nih Bang Nur Ali, tidak ada kebermanfaatan sama sekali untuk Aceh. Ada 15 nih, tapi saya akan bacakan 5 saja. Perwakilannya ada PT Universal Pertama Sejahtera, PT Pengagas Mineral Nusantara, PT Droba Mineral Internasional, dan PT Arita Sejahtera, dan PT Tambang Alam Sauda. Begini dia Ibu Mona. Ini 5 saja, tapi ini dianggap juga pemerintah jor-joran untuk buka izin usaha tambang di Aceh ini. Dia begini, kita ini terkadang dalam diskusi begini, debat begini itu harus sehat juga. Harus logis juga melihat itu. Itu kalau kita lihat tahapannya kan masih tahapan eksplorasi, belum sampai produksi. Jadi nggak mungkin kemudian kita mengatakan orang sedang mengeksplorasi, ingin menemukan data-data tentang kekayaan yang kita bilang banyak tadi itu, kemudian orang dituntut masyarakat yang harus kaya. Itu namanya diskusi tidak nyambung. Ketika dia sudah produksi, kemudian protes bahwa masyarakat Aceh juga tidak kaya, itu layak diprotes. Tapi kalau ini sebuah penelitian, itu bahasa lain. Eksplorasikan itu bahasa penelitian. Diteliti dulu, ada kandungan apa saja. Masa dalam penelitian itu menuntut orang Aceh harus kaya? Kemudian disebut jojoran. Jojoran itu periode siapa? Itu kan periodenya Pak Nova. Jadi jangan kemudian seolah-olah begini. Karena gini, jangan kita diprovokasi dengan isu-isu yang tidak benar. Bahwa itu 16, 15, 20 pun boleh dikatakan.
Tapi semuanya kan kita rata-rata. masuk ke Aceh nih. Bukan. Pak Nur. Prinsipnya adalah tahapan izinnya itu masih panjang. Jadi masih lama juga menunggu bagaimana kemudian dikelola dengan baik, diterima dengan baik oleh masyarakat, kemudian dibuktikan masyarakat bisa sejahtera apa enggak ketika sudah beroperasi. Oke. Tapi lagi-lagi contoh MIFA yang sudah produksi, yang sudah beroperasi. Ya. Emang masyarakat Menabuh dan Nagan itu sejahtera? Enggak juga. Menurut kacamata siapa dulu? Kan begitu. Kacamata Ya. siapa? Exxon Mobil dulu yang sektor gas misalkan. Masyarakat sejahtera kaya enggak? Setelah tinggalkan menjadi termiskin. Kan begitu ya. Artinya ada dampak, tetap ada dampak. Positif negatif itu adalah kegiatan yang sudah dihitung sejak izin diterbitkan. Sebelum bahkan izin Tapi kan dihitung. tidak berdampak secara signifikan untuk masyarakat Aceh. Iya. Pastinya. Oke, Ya, Ustadz, ini terkait juga tentang banyaknya masuk pertambangan di Aceh. Juga kadang-kadang investor asing nih, hengkang kaki nih dari Aceh ini. Apakah memang seperti apa kondisi Aceh kita? Memang kaya atau memang pura-pura kaya? Atau memang Ya. elitnya yang kaya? Masyarakatnya miskin? Ya, kalau Aceh ya, jangankan investor asing mau masuk, investor lokal saja hengkang. Kan itu problemnya kita. Persoalannya kalau sebuah izin atau katakanlah pemerintah, kita oknum ya, tadi yang kita garis bawahi itu bukan pemerintah dalam konteks ini, ketika tidak ada keuntungan bagi dia, privasi bagi dia, apa finansial bagi dia, maka dia akan hambat itu. Sehingga para investor, jangankan investor asing, investor lokal, hengkang orang Aceh saja gitu, yang mau mencoba membantu Aceh. Nah, dalam konteks kita yang mengkaji studi Islam, kita begini Pak Muhammad Nur, kita itu di kampus kita itu punya teknik lingkungan, prodi teknik lingkungan sekarang ini. Jadi UIN itu mencoba mengembangkan diri, jadi tidak ada kesan bahwa seolah-olah kamu bicara agama, enggak. Kita sekarang bicara arsitektur, kita bicara tentang teknik lingkungan, kita bicara tentang teknik informatika. Nah, ketika ini kita kaitkan dengan pertanyaan Mbak Siti tadi ya, bagaimana kenapa investor asing tidak masuk? Yang padahal kita menginginkan investor asing itu masuk. Kalau dalam kami akademisi memandang bahwa masuknya investor asing itu sebagai sebuah keuntungan. Bayangkan satu event saja dilaksanakan oleh pemerintah yang sifatnya nasional bahkan internasional, itu berapa UMKM yang akan hidup dengan itu? Bukan pada lagi perusahaan banyak yang berkhabar, kan Mbak gara-gara buka kopi 20 pujumnya UMKM hidup, enggak. Pada kedatangan kunjungan orang ke Aceh. Bagaimana orang-orang datang ke Aceh dengan upaya untuk memberikan masukan kepada Aceh. Nah, jadi tinggal kita ini sebenarnya orang Berarti Aceh. karena orang Aceh atau elit Aceh yang Iya, iya, cukup saya ya? tidak kalau elit ada yang elit, kalau kita katakan elit, Karena penguasanya apakah dong yang iya penguasa. Jadi betul itu artinya siapa yang memegang kekuasaan ketika kekuasaan itu gagal membawa kesejahteraan rakyat, maka penguasa yang salah. bertanggung jawab, bukan. Saya tidak katakan salah. Bertanggung jawab untuk itu. Kan saya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap orang itu akan diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang dia pimpin. Saya kepala keluarga ketika gagal, maka saya diminta pertanggung. Negara ketika masih masyarakatnya miskin, mafia merajalela, itu yang salah siapa? Yang punya siapa power kekuasaan yang paling utama ada itu atau yang tidak penting. ada tambang di Aceh, Aceh tetap menjadi masyarakat termiskin. Anda setuju nih Bang Ya tidak lah. M. Nur? Tidak. Kenapa kita harus setuju sesuatu yang belum berjalan bisnis to bisnis? Contoh tadi, misalkan Anda mengatakan bahwa kenapa orang asing itu hengkang dari Aceh? Ya nggak semua juga hengkang dari Aceh. Contoh, MIFA itu memang hidup dari APBN semuanya, hidup dari investor lokal semua. Kan nggak juga. Ada juga Corporate, catatan. ya, corporate, betul, corporate. PT Semen, itu Ya, asing itu juga. corporate, ya. Kenapa asing bertahan? Karena ada bahan baku yang cukup. Ketika dia menghitung, ini investnya layak, dilanjutkan. Jadi bukan salah orang Aceh tadi yang mata duitan, nggak begitu juga lah. Itu terlalu over kita memandangnya. Orang Aceh itu nggak over duit, saya lihat, nggak over duit. Bu, orang Aceh Tapi- over, tapi penguasanya over. Bukan juga. Saya kira gini. Kalau misalnya nggak over sebenarnya bisa Nggak. Enggak, begini Nggak, Pak. nggak. Kita begini, kelemahan kita harus kita akui. Ya, saya mengatakan kita
Bayangkan Silpa ya, kalau kita mau bicara persoalan Tapi ini yang nggak itu, jauh nih. ini Tapi enggak, nggak jauh. itu contoh. Tunggu dulu Pak, saya ingin meluruskan itu tadi bahwa misalkan tambang diserahkan ke asing, karena yang punya cukup modal, cukup teknologi, cukup segala-galanya itu orang asing. Orang kita dikasih paket buat tebing 10 miliar saja, berutang mana-mana Pak. Siapa yang paling kaya? Nggak ada. Jadi orang kaya kita nggak punya teknologi, nggak kuasain. Wajar kemudian semua dikasih ke asing. Jadi kita Nah, itu saya nggak kemudian- sependapat. Kita Pak jangan Muhammad, kemudian kita banyak kita- orang kaya Pak. Orang Siapa kita yang banyak mau orang kaya. invest? Orang kaya. Siapa yang mau Persoalan invest? mau tidak menginvest itu karena alam investasi nggak nyaman bagi mereka. Bukan nggak ada uang orang Aceh. Alam Karena investasi tidak aman ini Wali. Bukan. Nggak aman dalam pengertian apa? Yang tadi bicara kita. Karena lihat preman Pak Neo. Nyimit ya oke, kita preman kita ini preman dia nggak selesai kita tangani gitu masalahnya. Suka pala. Suka pala maksudnya. Iya, saya setuju itu, kalau sebut suka itu pala. nggak selesai. Tapi dalam bahasa agama ya orang pemimpin itu cerminan, pemimpin itu akan diikuti oleh rakyatnya. Jadi itu seperti itu. Karena kenapa? Bagi kita itu pemimpin itu adalah yang paling menentukan. Maka ada ketika Rasulullah Kalau begitu Ya. gini, yang paling salah adalah orang kita sendiri. Kan Iya. pemimpin Aceh orang Aceh, tidak Iya. ada orang. Kan begitu kan? Betul. Nah, orang Aceh sendiri Iya, yang salah. saya katakan Apa siapa? yang kita salahkan asing? Iya, saya tidak menyalahkan asing. Itu betul. Saya tidak menyalahkan asing ya. Banyak premannya nih orang Acehnya ya. Bukan. Nggak bukan selesai, banyak. nggak selesai, bukan Tapi banyak. penghambat, pengganggu. Iya, ya? pengganggu. Nah, itu dia tuh yang lewat Pak Wali kan. Nah, Pengganggu maksudnya pengganggu. Tapi sekali lagi bahwa orang asing maupun mau dari Cina kek, mau dari Eropa kek, selama investnya itu karena dia investnya ada dua. Yang invest ramah lingkungan itu investnya di loser. Jadi ramai-ramai orang bantu loser itu menjaga loser. Investasi juga itu. Berapa juta dolar sudah habis uang di loser untuk hanya menyulungi loser. Pernah diperiksa? Kan enggak juga. Lalu dari invest yang paling buruk berdampak buruk kepada lingkungan itu sektor tambang dan sawit misalkan tadi. Misalkan kita sepakat dua sektor ini merubah hutan, menghancurkan bumi, tambang misalkan dan sawit. Invest yang tidak ramah lingkungan. Tapi menerima begitu banyak lapangan pekerjaan. Di dalamnya itu ada orang asing juga. Jadi enggak gini, enggak apa namanya? Enggak juga dianggap bahwa orang asing mau kemari, mau tidak. Hengkang atau tidak, itu bukan letak pada posisi hengkang atau tidak, tapi pada letak potensinya apa dulu, cash flow-nya gimana dulu. Kearifan lokalnya juga berdampak dong. Kalau ya, cerita seperti kearifan lokal, kasusnya. sebenarnya di era sekarang itu kearifan lokal itu seperti harimau tidak ada gigi. Itu ilustrasinya. Harimau Ya. Oh iya iyalah. Ya, Sekarang betul, begini, Baik. kita tantang balik penambang pakai cara-cara mendulang, lama dapat emasnya. Mau orang sekarang? Ya enggak. Itu kan dibagi bagian ibu-ibu mendulang ya. Artinya masih berarti orang Aceh masih Masih orang asing bagian ini ya. sungai. Iya, jelas itu kalau saya setuju itu karena Aceh ini kan metropolin. Aceh ini metropolin. Kita menerima siapapun yang datang Iya. selama itu mensejahterakan rakyat kita. Aceh. Iya. Nah, persoalan ketika orang datang terhambat untuk mensejahterakan orang Aceh. Saya dalam kasus MIFA itu luar biasa kan bagaimana masyarakatnya dengan dana CSR itu ada Pak Kecil, ada masyarakat yang anak-anak dari orang tua di sana disekolahkan sampai ke UIN misalnya ke UIN Baranir Banda Aceh, mereka dibiayai. Tapi persoalannya terjadi konflik internal lagi. Konflik internal antar kita itu. Jadi ini memang perilaku kita harus dikampanyekan terus ya agar yang saya katakan bahwa seorang Aceh ini harus lebih banyak-banyak mengingat Tuhan dalam berperilaku. Baik, Nah, Ustaz. agar Terima kasih. mafianya nggak akan lagi terjadi ya. Kalau saya Oke, untuk closing statement nih karena waktu kita sangat terbatas, sebenarnya pemirsa PHTM yang menarik. Silakan Bang Emnur sampaikan kepada pemirsa PHTM terkait tentang sulitnya perantas mafia tambang di Aceh, siapa yang bermain nih Bang Emnur? Kalau saya bukan pesan kepada masyarakat Aceh, tapi pesan pada diri saya sendiri dan Ke pemerintah juga dong. kepada para pihak tepatnya ya, para pihak punya kepentingan. Pertama, bahwa dengan diberikan ruang kepada pembisnis, maka investasi di Aceh itu akan berjalan secara alur benar begitu ya.
dan akan membuktikannya berdampak buruk atau tidak buruk itu adalah seiring waktu berjalan. Jangan divonis sekarang bahwa mereka itu telah merusak ini, melakukan itu, bla bla bla. Padahal semuanya adalah dalam proses tahapan. Yang pada akhirnya adalah ketika lapangan pekerjaan itu dibuka semuanya, tentu bicara kesejahteraan itu nanti ketika mereka sudah mulai memproduksi semuanya. Tapi kan kita ini antara mengizinkan dan tidak mengizinkan, itu masalahnya. Kita di pemerintah mengizinkan suatu investasi dihadirkan, tetapi di masyarakat juga terjadi penolakan. Jadi kepentingan ruang, ini kan kepentingan ruang yang mesti diluruskannya tahap yang pertama menurut saya. Oke, baik, terima kasih Bang Nur. Kalau Ustadz sendiri seperti apa? Ya, terima kasih. Sebagai closing statement saya ingin sampaikan begini ya. Masyarakat kita harus benar-benar diedukasi untuk menerima usaha tambang itu, dan penanam atau katakanlah investor itu harus benar-benar meyakinkan masyarakat terlebih dahulu dan membuka ruang transparansi bagi mereka agar masyarakat kita menerima. Nah, jadi seperti itu. Kalau tidak ada itu, maka apapun yang kita investor lakukan, dan itu tujuannya mensejahterakan rakyat, dan itu sudah dibuktikan dengan keberadaan PT Mifa Persaudaraan dan BEL di Nagan Raya itu. Dan meskipun ya dampak negatifnya tetap ada ya, karena ada persaingan bisnis di situ, kita berharap bahwa itu terus dilakukan. Nah, dan kita berharap bagi investor itu bahwa dana CSR itu benar-benar dimanfaatkan dan diberdayakan untuk berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, itu. Tapi aspek penegakan hukum satu lagi tadi, Nah, kita berharap sebenarnya penegakan hukum itu proaktif dalam memandang kasus. Jadi kalau nangkap satu alat berat, maka tangkaplah secara keseluruhan. Karena semuanya adalah kegiatan-kegiatan ilegal. Jadi jangan pilih kasih lah. Baik, terima kasih Bang Emnur dan juga Ustadz Jailani atas waktunya. Baik pemirsa PTM, tema kita sulitnya berantas mafia tambang di Aceh, siapa bermain, tentu dengan dua narasumber kita, Ustadz Jailani dan juga Emnur. Hari ini kita tutup secara bersama ya. Jangan lupa tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi, dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari PTM. Artinya like, share, dan subscribe juga. Saya Siti Aminah mau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.